Amin ya rabbal alamin. Satu kebanggaan buat kita membaca maulid, sedangkan karya maulid tersebut pengarangnya masih kita lihat, pengarangnya bisa kita tatap, pengarangnya masih hidup, pengarangnya bisa kita dengar nasihatnya. Karya maulid sebelum kita banyak, sebelum dia ulama banyak. Ada maulid namanya Ad-Daibai, pengarangnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Ada maulid namanya maulid sebelumnya Syaraful Anam. Kemudian muncul Barzanji. Kemudian muncul yang baru yaitu Maulid Simtudurar. Kemudian banyak maulid lagi, termasuk Imam Ibn Hajar ngarang maulid, Imam Suyuti ngarang maulid, ulama-ulama ahli sunnah ngarang maulid. Cuman memang yang muncul keberkahannya, yang disebarkan manfaatnya oleh Allah, maulid-maulid yang pengarangnya punya ikatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ulama ngarang maulid karena dia modal ilmu, bahasanya indah, bisa satu kali majelis, mungkin bisa satu maulid bisa. Karena dia paham, dia lihai, dia mahir. Tapi apakah karya tersebut akan dibaca orang banyak? Apakah karya tersebut akan didengar dan disenangi orang banyak? Apakah karya maulid tersebut akan menjamur ke penjuru dunia? Itu tergantung pengarangnya, tergantung ikatan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Abdurrahman Ad-Daibai punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Punya cinta yang kuat, punya kerinduan yang mendalam. Saat mengungkapkan karya dalam kitab Daibainya, maka karyanya dipenuhi dengan cinta, karyanya dipenuhi dengan rasa mahabbah, karyanya ditulis dengan dzauq, dengan perasaan mahabbah yang dalam, rindu, sehingga tulisannya mengena, tulisannya memunculkan nur, tulisannya menghasilkan manfaat yang besar. Pengarangnya sudah ratusan tahun meninggal, tapi karyanya kita baca setiap saat. Itu karena pengarangnya punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma pinter, bukan cuma ahli hadis Imam Daibai ini. Imam Daibai itu dijuluki Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan hafidh Quran maksudnya, tapi Al-Hafidh dalam ilmu hadis. Seorang yang dijuluki Imamul Jalil, Al-Hafidh, maka dia minimal harus hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Titel Al-Hafidh oleh para ulama di zaman itu diberikan kepada ulama hadis yang apal hadis minimal 300.000 hadis dengan sanadnya. Ini alim Imam Daibai. Dia luar biasa. Tapi bukan ilmunya yang memunculkan manfaat, tapi ikatan yang kuat dengan Nabi yang memunculkan manfaat. Sehingga pangapunten, orang Indonesia gak pernah lihat Imam Daibai. Iya nggih? Pernah ketemu mboten? Pernah? Ngimpin ya. Ngimpi orang tahu juga. Gak pernah. Tapi kitab karya maulidnya kita baca. Malam Jumat langsung baca jamian dibanan, berjanjinan, iya nggih? Di mana-mana. Kenapa? Karena pengarangnya punya ikatan khusus dengan Nabi. Ikatannya kuat, nurnya kuat, sehingga tulisannya memunculkan manfaat dan nur. Diberi manfaat oleh Allah, karyanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Imam Azab, kemudian Imam Syaraful Anam, kemudian pengarang kitab Syaraful Anam. Kemudian yang terakhir sebelum Habib Umar, sebelum dia ulama yang sering kita baca sekarang ini adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seorang imam di zamannya, seorang wali kutub di zamannya. Pernah seorang soleh aulia Allah mimpi jumpa Nabi dalam mimpinya. Nabi berjalan dengan membawa buku, jalannya tergesa-gesa menuju satu masjid. Kemudian orang soleh itu bertanya, ya Rasulullah, hendak kemana engkau? Tergesa-gesa seperti ingin cepat sampai satu tempat dengan membawa buku. Kemudian Nabi mengatakan, saya ingin hadir di Masjid Ar-Riyad. Masjid Ar-Riyad itu di Sewun, sana di Hadramut ada masjid namanya Masjid Ar-Riyad. Masjidnya Habib Ali Habsyi. Saya ingin hadir di Masjid Ar-Riyad, ingin hadir majlisnya Ali Habsyi, majlisnya cucu saya namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Penasaran orang soleh ini, ajib, majlisnya saja dihadiri Rasulullah, paginya hadir, paginya jalan ke Masjid Ar-Riyad. Lihat apa sih kajian yang dikaji,
Apa sih pelajaran sampai Nabi tadi malam dalam mimpinya ditanya ingin hadir di majelis Riyadh, ingin hadir ke majelisnya Habib Ali Al-Habsyi. Ada apa majelis itu? Kok Rasul saja hadir semalam saya mimpi? Ditanya hadir. Kemudian setelah dilihat hadir, ternyata Habib Ali Al-Habsyi ngajar. Yang diajar apa? Ilmu nahwu. Pelajaran nahwu, tata bahasa Arab. Bukan pelajaran yang besar. Bukan majelis tasawuf atau tafsir atau tauhid atau apa saja, bukan. Bukan kajian yang istimewa. Yang dikaji ilmu nahwu. Sampai orang yang datang itu ajib, ilmu nahwu. Pagi-pagi kok ngajarnya ilmu nahwu, ilmu alat. Bukan tasawuf, bukan tafsir, apalagi sampai ilmu tauhid, apa pelajaran yang besar, kitab-kitab yang istilah bahasanya ilmu-ilmu yang penting, ilmu nahwu. Sampai penasaran, Habib, kok pagi-pagi bahasanya nahwu sih? Pantasnya pagi lagi fresh, habis tidur, pikiran lagi segar, lagi badan fresh, itu ngajar tafsir misalnya, atau tauhid misalnya, atau kajian apa, fikih, kok nahwu? Enggak, saya mendapat restu dari Rasulullah SAW mengajar ini, dan Nabi hadir. Kaget ya. Berarti saya Habib Ali juga tahu bahwa Rasulullah hadir. Kemudian beliau cerita, betul ya Habib Ali, semalam saya mimpi Rasulullah datang berjalan bergegas membawa buku. Saya tanya mau kemana? Mau hadir majelisnya Ali Habsyi. Subhanallah. Bukan masalah majelisnya, bukan kajian kitabnya, tapi orangnya yang hadir, orangnya yang ngajar adalah orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Majelisnya bentuknya apapun, tapi kalau Nabi sudah cinta kepada orangnya, akan datang kepada majelis tersebut, akan memberikan ridho, dan akan tersenyum bahagia dengan majelis yang didirikan oleh para kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gak lama orang soleh ini mimpi lagi jumpa Nabi. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, apakah engkau cinta betul sama Habib Ali Habsyi? Oh, cinta banget kak yang sama Habib Ali Habsyi. Nabi mengatakan, untuk zaman ini seluruh umat yang ada di zaman ini, yang paling dekat dengan aku dan yang paling mencintai aku serta yang aku cintai adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Untuk zaman ini, umat yang ada zaman ini yang paling mencintai kepadaku dan aku cinta kepadanya adalah putraku Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Cintanya sama Nabi luar biasa. Kalau anda baca qasidah-qasidah dalam kitab Simtud Durar, selalu muji Nabi, selalu mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi, semuanya untuk Nabi, cinta luar biasa. Sehingga begitu ngarang maulid, maulidnya besar, maulidnya luar biasa. 100 tahun lebih sudah wafat, di mana-mana mulai semangat baca Simtud Durar, Simtud Durar. Sudah hampir nggak ada orang yang menghidupkan, tiba-tiba muncul lagi ada orang yang menyebarkan Simtud Durar, majelis Simtud Durar. Sama di Afrika, di Timur Tengah, di tempatnya lahir, di Yaman, di Saudi, di Mesir, semuanya mengenal Simtud Durar, bahkan sebagian besar hafal. Antum kalau pergi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Samarinda dan sekitarnya, itu anak-anak kecil hafal. Mereka bukan nyebut Simtud Durar, mereka mengatakan Habsinan katanya. Habsinan itu baca Maulid Habsyi maksudnya. Kayak kita ngomong di Banan atau berjanjinan gitu. Itu di sana ngomong Habsinan. Anak-anak kecil. Setiap majelis anak-anak kecil hafal Maulid Simtud Durar. Hafal. Ratusan bahkan ribuan. Hafal mereka. Di tempat-tempat lain Jawa Timur, di Solo, cucunya ada Habib Anis namanya. Putranya Habib Ali namanya Habib Alwi di Solo, salah satu putranya. Cucunya Habib Anis Habsyi itu juga menyebarkan maulid karya orang tuanya. Dan sekarang dibumingkan lebih besar lagi oleh Habib Syekh. Habib Syekh, kenal Habib Syekh boten? Ana sing ora kenal Habib Syekh. Itu Syekh Hermania apa tutu? Kenal Habib Syekh yang qasidahnya kemana-mana sekarang. Sampai mau manggil saja susah banget. Manggil kurang 3 tahun baru bisa. Itu pun belum janji bisa datang. Tapi ya sudah, khair. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena Habib Syekhnya suaranya enak. Memang Habib Syekh suaranya enak. Tapi karena karya Habib Alinya yang istimewa. Sehingga dibawakan oleh orang yang punya ikatan. Habib Syekh itu dapat ijazah dari Habib Anis, cucunya pengarang maulid. Diijazah. Ya sudah, kamu dakwahnya dengan qasidahnya salaf saja. Nggak usah ceramah-ceramah. Wis kakean wong sing ceramah Syekh. Habib Anis ngomong, Syekh, iso rosak nganggo ceramah-ceramahan. Qasidahan bae nganggo kalam salaf.
Qasidahan pakai Habib Ali Habsyi, pakai karyanya para aulia, insya Allah lebih manfaat. Diterima ijazah tersebut, dimanfaatkan sama Habib Syekh, kemudian bikin rekaman, dan ternyata hasilnya meledak luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena diijazahi dan karena yang disampaikan itu kalimat orang-orang soleh, kalimat para aulia Allah, yang nyampaikan dapat ijazah izin dari cucunya, yang nyampaikan senang sama yang mengarang karyanya, kemudian Allah munculkan manfaat. Alhamdulillah, bocah cilik-cilik pada senang salawatan. Alhamdulillah. Ya nggih. Gimana lagi turungan Habib saya nyanyiin apa? Tak gendong. Nyanyiinnya apa? Tak gendong. Ya alhamdulillah. Ini bukan karena apa-apa, karena memang pengarangnya punya ikatan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cucunya, tapi ikatan yang kuat. Kemudian alhamdulillah setelah 100 tahun muncul lagi, dan karyanya juga masih kita nikmatin. Wajah pengarangnya masih bisa kita lihat. Bahkan mudah-mudahan kita bisa ketemu insyaallah. Bisa mencium tangannya mudah-mudahan. Bisa mendengarkan tausiahnya secara langsung. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Sebentar meledak kemana-mana. Ratusan bahkan puluhan juta orang menghafal atau membaca maulid ya ulami. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang punya ikatan khusus yang kuat. Para ulama Mesir mengatakan ngarang maulid gak sembarangan. Pengen maulid itu bermanfaat, orangnya harus punya ikatan khusus dengan Nabi. Ning cuma sekedar ngarang akeh. Pengarang maulid banyak banget. Cuman gak muncul, kita gak kenal. Kalau kita baca ada 60 ulama ahli sunnah yang ngarang maulid, berarti maulid ke ada 60 maulid. 60 lebih bahkan. Yang kita kenal berapa? Tiba, iya nggih. Berjanji azab itu semboten ora pati kenal bocah-bocah saiki azab niku selak kasih baca maning. Saraful Anam jarang karena kedawanan rong jam dewek bacane. Pada sungkan, iya nggih. Simtu Duror Bim, kadang-kadang ada yang kenal, ada yang majelis habaib melu ngaji karo kiai sing muhibbin atau habaib paham, tapi sing ora ya kenale Diba berjanji. Tapi maaf, sebetulnya 60 lebih karya maulid dari ulama yang zaman dahulu, bahkan ulama-ulama kelas seperti Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti itu mengarang maulid mereka. Tapi enggak dimunculkan karena ngarang maulidnya didasari dengan ilmu, kepandaian ngarang kalimat yang indah, bukan didasari dengan dauk, bukan didasari dengan rasa lezat saat nulis karena cinta sama Nabi, bukan didasari karena ikatan khusus dengan Nabi. Cuma punya karya, ingin bermanfaat, ingin uangkan karya tulisnya, mengarang karya tulis berbentuk maulid, intinya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk membaca maulid-maulid orang-orang soleh. Mudah-mudahan ikatan kita dengan mereka orang-orang soleh tidak lepas dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal